Presiden sementara, Indonesia harus bebaskan tahanan politik, dan hentikan penangkapan pengunjuk rasa. Pernyataan, edisi tanggal 1 Juni tahun 2022. Indonesia harus segera membebaskan semua tahanan politik West Papua, termasuk Victor Yeimo dan 8 mahasiswa yang ditangkap pada bulan Desember menyusul protes damai. Penangkapan ini tidak lain adalah upaya untuk membungkam seruan kami yang adil untuk kemerdekaan. 8 mahasiswa, Malvin Yobe, Devio TKG, Ambrose Elopere, Maxi Yu, Paul Zode Hilapok, Louis Sitok, Ernesto Matuan, dan Melvin Waine, telah ditahan atas tuduhan makar tanpa perawatan medis yang memadai selama 6 bulan di penjara. Apa kejahatan mereka? Hanya berdemonstrasi secara damai dengan bendera bintang kejora buatan sendiri. Pada hari nasional kita, ketika orang West Papua dan di seluruh dunia mengekspresikan penentangan damai terhadap pemerintahan kolonial Indonesia. Indonesia telah meningkatkan penindasan mereka karena orang West Papua telah menolak pembaruan, otonomi khusus dan rencana Indonesia untuk membagi negara kita menjadi 5 provinsi. Orang West Papua tidak menginginkan skema kolonial ini. Lebih dari 600.000 dari kami menandatangani petisi menentang otonomi khusus, dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes penerapannya. Bahkan Gubernur West Papua Lukas NMB dan MPR, keduanya yang dilantik oleh Jakarta, telah menolak rencana Indonesia. Dalam protes lain pada hari Jumat tanggal 3 Juni orang West Papua akan kembali turun ke jalan dengan damai untuk menolak rencana pemekaran oleh Indonesia. Orang Papua akan terus memprotes. Indonesia harus menyadari bahwa mereka tidak bisa memaksa rakyat saya untuk menerima otonomi khusus, bahkan di bawah todongan senjata. Itu kebijakan Jakarta, bukan kebijakan West Papua. Sementara Indonesia mencoba untuk memaksa melalui otonomi khusus dan rencana pembagian, itu juga mengalihkan perhatian dari meningkatnya tekanan internasional untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke West Papua. Sebanyak 84 negara, dari Komisi Uni Eropa, Forum Kepulauan Pasifik PIF, dan Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik OACPS, kini telah menyerukan agar Indonesia berhenti memblokir kunjungan PBB. Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan harus tunduk pada hukum internasional. Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur. Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama? Otonomi khusus hanyalah tindakan pilihan tidak bebas, yang dipaksakan tanpa konsultasi dan bertentangan dengan keinginan penduduk asli West Papua. Daripada terus memaksakannya, Indonesia harus segera menarik militer mereka dan memberikan kami referendum yang kami tuntut sejak 1969. Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan harus tunduk pada hukum internasional. Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur. Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama? Otonomi khusus hanyalah tindakan pilihan tidak bebas, yang dipaksakan tanpa konsultasi dan bertentangan dengan keinginan penduduk asli West Papua. Daripada terus memaksakannya, Indonesia harus segera menarik militer mereka dan memberikan kami referendum yang kami tuntut sejak 1969. Kepada Presiden Joko Widodo, sebagai wakil sah rakyat West Papua, pemerintahan sementara ULMWP mengeluarkan tuntutan damai sebagai berikut. 1. Bebaskan semua tahanan politik West Papua. 2. Pembatalan otonomi khusus dan rencana untuk memekar West Papua menjadi 5 provinsi. 3. Membuka akses langsung ke West Papua untuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. 4. Membuka akses langsung ke West Papua untuk semua jurnalis. 5. Mengadakan referendum kemerdekaan yang diawasi secara internasional. 6. Penarikan semua pasukan Indonesia dari West Papua. Dan kepada seluruh dunia saya serukan agar, hentikan pendanaan otonomi.